وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kepada tuan rumah sekeluarga yang kami hormati, dan seterusnya kepada para asatidz, pembina, majelis taklim, Sendulura, Desa Progadi yang kami hormati, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anak kami sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali adalah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua sampai pada malam hari yang berbahagia ini masih Allah berikan nikmat berupa kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita semua masih bisa berkumpul bersama-sama dalam acara rutin kita, yaitu pembacaan Maulid Habsyi secara berjamaah. Adapun pembacaan Maulid Habsyi secara berjamaah ini, kita semua punya satu niat, satu tujuan yang sama, ialah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita pada malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditambah sebagai catatan amal saleh kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam sepenuhnya kita curahkan dari baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju kepada alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat sekarang ini dengan berkat risalah yang diberi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat iman dan Islam yang kita miliki. Mudah-mudahan kita miliki sampai ke akhir hayat kita, bahkan sampai ke akhir hidup kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada jemaah Maulid Habsyi Sendulura yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita menyambung itu materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang masalah Jumat. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal. Syurutul Jumu'ati, bermula segala syarat-syarat Jumat sittatun, yaitu ada 6 perkara. Syurutul Jum'ati sittatun, bermula segala syarat Jumat itu ada 6 perkara. Yang pertama, antakuna, bahwa hendaklah ada yaitu Jumat, kulluha, sekaliannya Jumat, fi waktu zuhri, yaitu di dalam waktu zuhur. Jadi syarat sembahyang Jumat yang pertama yaitu semuanya Jumat itu pada waktu zuhur. Jadi tidak boleh di luar waktu zuhur. Mulai Jumat itu kapan? Mulai Jumat itu apabila mulai pelaksanaan Jumat itu ialah ketika khatib sudah naik di atas mimbar membaca rukun khutbah yang pertama, yaitu hamdalah. Alhamdulillah itu rukun khutbah yang pertama. Di situ mulai masuk rangkaian Jumat. Jadi segala rangkaian Jumat itu harus di dalam waktu zuhur, tidak boleh di luar waktu zuhur.
zuhur. Adapun kalau azannya, itu boleh-boleh saja. Mungkin kalau zaman dulu orang itu masing-masing ijtihad, karena mungkin belum ada jam, belum ada waktu yang menunjukkan, masih waktu itu menurut peredaran matahari dan sebagainya. Ini orang masing-masing, wah ini sedikit lagi yang masuk waktu zuhur. Ada yang mengatakan sudah masuk. Jadi semuanya itu harus di dalam waktu zuhur. Adapun kalau azannya di luar sedikit sebelum waktu zuhur, itu tidak apa-apa. Yang penting dari rangkaian khutbah pertama itu, dari mulai alhamdulillah, itu adalah rukun khutbah yang pertama. Itu di dalam waktu zuhur, tidak boleh di luar waktu zuhur. Kedua, wa antuqama fi khittatil bani, bahwa mendirikan Jumat itu masih di dalam kategori tempat sendiri, negeri sendiri. Jadi mendirikan Jumat itu cukup 40 orang ataupun 40 yang mukim di tempat sendiri. Wa antusalla jama'atan. Yang ketiga, syaratnya Jumat itu adalah dilaksanakan secara berjamaah. Jadi Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh secara sendirian. Kemudian yang keempat, wa ayyakunu, dan hendaklah bahwa berkumpul mereka itu arba'ina, 40 orang yang wajib Jumat. Jadi dia berkumpul sembahyang itu 40 orang yang wajib Jumat, ahraran, yang 40 tadi orang yang merdeka. Merdeka itu bukan berarti dijajah Belanda, bukan, tapi merdeka itu bukan hamba. Kemudian zukuran, yaitu laki-laki. Balighina, yang baligh, 40 orang tadi laki-laki, baligh. Mustautinina, yang mustautin, bukan mukim tapi mustautin. Kalau mukim itu 3 hari ke atas itu sudah dianggap mukim. Tapi mustautin itu orang yang sudah punya rumah, bertempat di situ, walaupun tidak punya rumah, ngontrak umpamanya, tapi KTP-nya KTP Purwodadilah, orangnya kakaknya di Purwodadi inilah, walaupun dia numpang ataupun ngontrak, itu sudah dianggap mukim. Jadi yang 40 orang tadi merdeka, laki-laki, baligh semuanya, dan mukim. Nah, kalau pun ada 38 orang, tidak cukup mendirikan Jumat, ada orang yang mukim di situ, mungkin mandah dia di situ, mencukupi 40 orang, ini tidak termasuk hitungannya. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau imam-imam yang lain, ada yang membolehkan 40 orang. Di dalam qaul Imam Syafi'i juga, di dalam qaul jadidnya, bahwa kurang 40 orang itu juga boleh mendirikan Jumat. Kalau mengikut qaul qadimnya, 40 orang itu laki-laki semua, kemudian baligh semua, dan mustautin, tempat tinggal di situ. Tapi namanya fikih kan banyak macam-macam pendapat dan macam-macam mazhab. Makanya ada dalam kitab Rahmatul Ummah bi Ikhtilafil A'imah, itu dijelaskan bahwa pendapat Imam Syafi'i seperti ini, Imam Ahmad seperti ini, Imam Malik seperti ini. Bahkan yang paling sedikit itu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, itu menjelaskan bahwa boleh salat Jumat itu 4 orang. Bahkan di dalam mazhab Imam Hanafi, seorang imam ada berpendapat itu
sembahyang Jumat kasairi salawati, seperti sekalian salat-salat 5 waktu di dalam berjamaahnya. Artinya ada imam, ada makmum, dia boleh mendirikan Jumat di situ. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu minimal mungkin 30 orang di dalam kaul jadidnya, karena di dalam kaul jadid Imam Syafi'i berpendapat bahwa kurang daripada 40 boleh. Kalau kurang daripada 40 boleh, berarti mungkin 35. Tapi kalau cuma 29 itu bukan kurang dari 40, tapi kurang dari 30. Jadi kurang dari 40 kata Imam Syafi'i boleh. Jadi minimal 35 ataupun 30 itu minimal. Tapi kalau cuma 29 itu bukan kurang dari 40, tapi kurang dari 30. Tapi kalau imam yang lain ada yang mengatakan bahwa kurang pun daripada itu boleh. Dalam kitab Rahmatul Ummah itu dijelaskan. Kemudian wa alla yasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Kemudian yang kelima bahwa tidak mendahului, wa alla yasbiqaha, dan tidak mendahului oleh Jumat, wala tuqarinaha, dan tidak membarengi oleh Jumat, Jum'atun oleh Jumat fitil kalbaladi, oleh Jumat yang lain pada tempat itu. Jadi tempat itu tidak boleh ada 2 Jumat. Artinya 2 Jumat itu berdekatan, yang azan masih kedengaran ataupun tempatnya memang berdekatan. Kalau masjid yang satu belum penuh, kalau sudah penuh, sudah sampai keluar, sudah tidak bisa nampung jemaah lagi, baru bisa mendirikan Jumat. Ataupun tidak musyakat. Tidak musyakat itu maksudnya tidak melewati laut atau sungai yang kira-kira tidak bisa kalau tidak pakai kendaraan lewat kendaraan punggung ataupun perahu, sehingga misalkan dia boleh mendirikan Jumat walaupun berdekatan, karena alat ataupun transportasi untuk menyeberang ke sana itu agak sulit. Kemudian wa ayyataqaddamaha khutbatani, dan yang kelima, yang keenam, hendaklah mendahulukan akan Jumat tersebut khutbatani, khutbah ataupun 2 khutbah. Jadi mendahului dengan Jumat itu 2 khutbah. Jadi kita tidak boleh Jumatan dulu baru khutbah, tapi khutbah dulu baru Jumatan. Ini 6 syarat kita mendirikan Jumat. Yang pertama tadi bahwa semua Jumat itu, seluruh rangkaian Jumat itu harus di waktu zuhur. Dan yang kedua bahwa mendirikan Jumat itu memang di tempat kita sendiri, dan sholatnya berjamaah 40 orang dan tidak mendahului oleh Jumat yang lain, dan laki-laki semua yang 40 orang tadi, dan tidak pula menyertai dengan Jumatan yang berdekatan, dan tidaklah mendahulukan 2 khutbah daripada 2 rakaat sembahyang Jumat. Nah, mungkin hari ini untuk pertemuan pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terdapat kesalahan kesilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.